Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan semangat mengikuti pembelajaran prakarya hari ini. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan dan berusaha di rumah saja. Wajib pakai masker jika terpaksa pergi. Prakarya kelas 8 SMP aspek kerajinan, kali ini bab 1 pertemuan yang ketiga, materi tentang teknik pengolahan kerajinan bahan lunak baik yang alami maupun buatan. Sebelumnya review pembelajaran jarak jauh prakarya bab 1 pertemuan 2 di minggu kemarin tentang materi yaitu 1. Kategori produk kerajinan bahan lunak alami atau buatan, 2. Fungsi produk kerajinan bahan lunak alami dan buatan. Kali ini kompetensi dasar masih 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajaran: setelah menyelesaikan rangkaian pada aktivitas pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan teknik pengolahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan lunak dengan mandiri, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, mengidentifikasi jenis teknik pengolahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan lunak secara mandiri. Langsung pada materi teknik pengolahan kerajinan bahan lunak alami. 1. Membentuk. Teknik membentuk biasanya digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat atau jenis clay. Teknik membentuk meliputi A. Teknik pijit tekan atau pinch. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Yang B. Teknik pilin atau coil. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilihan tanah. Perhatikan gambar ini, teknik pijit tekan dan teknik pilin. Untuk selanjutnya, C. Teknik cetak. Teknik pembentukan dengan acuan alat cetak dapat digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. Teknik cetak ada 2, yaitu cetak kering dengan teknik tekan press dan cetak basah dengan teknik cor. Ya, teknik cetak. D. Teknik putar. Teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki atau kick wheel dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Selanjutnya, E. Teknik lempengan atau slab. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau membentuk sudut dan silinder. Teknik lempeng digunakan untuk membuat bentuk-bentuk, utamanya bentuk yang memiliki sudut seperti bentuk kubus, kotak, persegi panjang, segitiga, segi lima, heksagon, dan lain-lain. Di dalam teknik lempeng dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tanah lempeng lunak atau soft slabbing dan 2 lempeng keras atau hard slabbing. Produk yang dapat dibuat dengan teknik ini antara lain 1.
lempeng bentuk datar berupa tegel, relief, papan nama, hiasan dinding, dan lain-lain. 2. Lempeng lipat, wadah standar, buku, tempat surat, dan lain-lain. 3. Lempeng dengan acuan former berupa berbagai bentuk wadah. Yang keempat, lempeng sambung, produknya berupa tempat alat tulis, asbak, vas, tempat persiapan, dan lain-lain. Teknik pengolahan kerajinan bahan lunak alami, ya, dengan teknik lempeng maksudnya penjelasannya. 1. Membuat lempengan dengan roller pin, ya. Selanjutnya nomor 2, memotong lempengan tersebut, ya. Dan dilanjutkan yang ketiga, membuat goresan untuk sambungan, ya. Dan yang keempat, merakit atau menyambung antar bagian. Dan yang terakhir, kalau sudah terbentuk, ya, kotak, lalu dirapikan. Ini proses teknik pengolahan kerajinan bahan lunak alami tanah liat dengan teknik lempengan. Yang kedua, mengukir. Teknik mengukir adalah kegiatan menggores, mencukil, dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Pada umumnya, teknik mengukir diterapkan pada bahan kayu dan keramik. Yang ketiga, teknik gores. Ya, teknik gores diterapkan dengan cara menggoreskan benda yang cukup tajam pada gerabah yang masih basah sehingga meninggalkan bekas yang dalam dan sempit, serta memperlihatkan sisa-sisa goresan. Yang keempat, teknik cukil. Teknik ini dibuat dengan alat yang ujungnya runcing, ya, namun mempunyai cekungan sehingga membentuk bekas yang lebar dan pendek. Yang kelima, teknik tusuk. Ya, teknik ini diterapkan dengan menggunakan benda atau alat yang runcing pada gerabah yang masih basah atau bahan lain sehingga meninggalkan bekas tusukan seperti titik-titik. Selanjutnya, nomor 6, membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat produk kerajinan, ya, dengan cara memijit, menambah, mengurangi bahan yang dibentuk, biasanya dibantu dengan alat butsir atau kawat. Yang ketujuh, menempel. Kegiatan menempel potong-potongan kertas atau material lain untuk membentuk sebuah desain atau rancangan tertentu. Dengan tanah liat juga bisa ditempel. Yang kedelapan adalah teknik cap atau tera. Teknik cap ini teknik cetak yang menggunakan cetakan berbentuk motif yang diinginkan lalu langsung ditempelkan pada permukaan media sehingga membentuk motif. Dan yang kesembilan adalah teknik menganyam. Dapat digunakan untuk pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak dengan karakteristik tertentu. Bahan baku yang digunakan untuk membuat karya kerajinan teknik menganyam ini diantaranya tumbuhan yang diambil seratnya seperti rotan, bambu, daun lontar, daun pandan, serat pohon, pohon pisang, enceng gondok, dan lain-lain. Teknik pengolahan kerajinan bahan lunak buatan. Secara umum, teknik yang dapat digunakan untuk membuat karya kerajinan dari bahan lunak buatan antara lain membentuk, memahat, mengukir, membutsir, melebur, dan teknik yang lainnya. Ini contoh lilin dengan teknik ukir cetak, kemudian sabun dengan teknik ukir, lilin silikon dengan teknik lempengan, ya, digulung dulu, kemudian plastisin teknik pijat dan tempel, fiberglass dengan teknik cetak, clay teknik pijat dan tempel, serta gips dengan teknik ukir dan cetak, ya. Di akhir pembelajaran ini anak-anak, tugas lembar kerja yang kedua, amati gambar poin 1 sampai gambar 8, lalu identifikasi hasilnya kamu letakkan di tabel ini.
nomor 1 sampai 8 saya beri contoh gambar 1 ya. Produk kerajinan gambar 1, asal bahan ini dari tanah liat. Kemudian teknik yang digunakan adalah teknik lempengan. Silakan dikerjakan untuk gambar 2 sampai 8. Segera kerjakan agar pekerjaan tidak menumpuk. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan semangat. Sampai bertemu di pertemuan pembelajaran prakarya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.